Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Trijo Samosir dengan NIM 240906108. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan civil society. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Beberapa elemen kunci dari demokrasi adalah: yang pertama, demokrasi yang bebas dan adil. Apa sih demokrasi yang bebas dan adil? Demokrasi yang bebas dan adil yang dimaksud adalah tidak adanya kecurangan dan tidak adanya intimidasi. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Masyarakat bebas berpendapat tanpa takut adanya akan kena hukuman. Yang ketiga, keterlibatan warga. Partisipasi aktif warga akan sangat berpengaruh untuk demokrasi. Yang keempat, kedaulatan hukum, di mana prinsip ini hukum berlaku sama untuk semua orang. Dan yang kelima, transparansi dan akuntabilitas, di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja secara transparansi. Yang kedua itu ada hak asasi manusia atau biasa kita sebut dengan HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap individual hanya karena mereka adalah manusia. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak kolektif, dan kesetaraan dan non-diskriminasi. Kita bahas satu-satu. Hak sipil dan politik. Apa sih hak sipil dan politik? Hak sipil dan politik adalah meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan bergerak, kebebasan berpendapat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak atas pengadilan yang adil. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Apa sih itu? Yaitu termasuk hak untuk bekerja, hak atas pendidikan, hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan, dan hak untuk menikmati budaya dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hak kolektif. Hak yang dimiliki oleh kelompok seperti hak atas penentuan nasib sendiri dan hak atas pembangunan. Yang keempat, kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau karakteristik lainnya. Dan yang untuk terakhir adalah civil society atau masyarakat sipil. Civil society ini mencakup organisasi dari kelompok yang beroperasi di luar struktur pemerintahan untuk memajukan kepentingan publik dan hak-hak warga negara. Civil society memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM dengan cara: 1. Advokasi dan pendidikan, 2. Pengawasan dan pemantauan, 3. Pemberdayaan komunitas, 4. Penyediaan layanan, dan 5. Kemitraan dalam pemerintahan. Balik kita bahas dari awal. Advokasi dan pendidikan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting seperti korupsi, lingkungan, hak-hak minoritas, dan gender. Pengawasan dan pemantauan mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga lainnya. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas mendukung individu dan kelompok untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Yang keempat, penyedia layanan memberikan layanan yang mungkin tidak disediakan oleh pemerintah seperti bantuan hukum, pendidikan, dan kesehatan. Yang kelima, kemitraan dengan pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.